Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman, besok kita Lebaran Idul Adha ya. Insya Allah, ya Allah, semoga semuanya lancar dan teman-teman juga sehat. Selamat datang di channel YouTube aku ya. 3R. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel YouTube aku Ria 3R. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat. Oh ya teman-teman, ini aku beserta mama aku. Aku jadi ceritanya udah ada di rumah mama aku nih, karena besok mau merayakan hari Idul Adha gitu. Nah, kebetulan mama tuh udah mempersiapkan bahan-bahannya, jadi aku tuh pengen ngasih lihat ke teman-teman serangkaian kegiatan aku di sini ya Mah ya. Jadi kita hari ini mau ngapain aja ya Mah ya? Ya, bikin ketupat sama sayur lodeh. Mau bikin ketupat sama sayur lodeh teman-teman. Itu pokoknya andalan banget. Mungkin teman-teman sebelumnya waktu hari Lebaran Idul Fitri juga ya, kan udah lihat kita makannya lontong sama sayur ketupat itu lodeh gitu. Nah, hari ini mau masak-masak, teman-teman pokoknya lihat aja deh apa yang kita lakukan di menyambut hari Idul Adha besok ya. Oke teman-teman, gimana? Yuk kita ikut eksekusi ke dapur. Oke. Teman, aku mau ke dapur nih, mau lihat nggak? Jadi kita mau bikin ketupat. Ketupatnya ada berapa mah? 30 biji. Ada 30 pieces nih. Nah, aku liatin ya cara bikinnya. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu lah. Aku mau taruh dulu HP-nya biar bisa masukin ini beras ke dalam ketupatnya. Jadi ini beras sudah bersih, sudah dicuci, terus ditiriskan. Kenapa harus ditiriskan? Waktu kita cuci beras ditiriskan tuh untuk mempermudahkan masuk ke dalam sarung ketupat ini. Kalau masih basah dia lengket. Nih coba ya teman-teman lihat ya. Seperti beras kering gitu. Padahal jadi itu dicuci ya. Jadi cepat proses kita masukinnya, nggak gini. Jadi kelamaan waktu kita masukin, nah udah selesai, tinggal pokoknya setengah aja. Mana tuh? Setengah tuh. Nih. Setengahnya. Kadang-kadang kalau beras pulen kelembekan. Jadi biasanya orang pada bikin lontong tuh cari beras yang khusus lontong. Tapi saya enggak. Tetap beras makan sehari-hari teman-teman. Jadi itu hanya pengalaman kita aja. Orang tiap tahun bikin gini kok masa gagal. Bukan menyombongkan diri, insya Allah ya. Jadi tuh ketupatnya. Nah, ini nanti kita rangkum. Kita seperti itu kita rangkum. Jadi kita satukan, langsung diikat. Nah seperti ini, diikat, langsung cemplung-cemplung. Tapi lihat airnya yang sudah mendidih ya teman-teman. Kenapa harus mendidih? Karena nanti sarung ketupat itu cantik, warnanya kuning. Gitu. Kalau airnya belum mendidih kita cemplungkan, ketupatnya jadinya warnanya hitam kemerah-merahan gitu. Oh iya, dia pernah lihat gitu. Kayak gitu. Jadi nggak rasa ya karena belum mendidih. Jadi warnanya bisa berubah kalau airnya nggak mendidih. Ilmu baru. Itu semuanya dari pengalaman kita sering bikin ya teman-teman ya. Jadi udah gitu kita masukin ketupat tuh nggak usah dibuka-buka. Kalau udah dibuka pasti lama matengnya. Jadi ditutup aja terus. Jadi waktu kita nanti udah berapa menit gitu, maksudnya 1 jam ataupun ada setengah jam kita masak,
kan udah jadi nasi ya teman-teman. Itu samping air ketupat tuh kita udah mendidih air lagi, jangan air dingin teman-teman, kita tambahin. Oh, kita nambahin tapi udah direbus lagi. Iya, udah air mendidih lagi. Kalau air dingin itu airnya adem lagi, prosesnya harus mendidih lagi lama. Udah gitu masakin ketupatnya lama, nanti nggak cepet. Nah ini kan orang sibuk memang, nggak mungkin nungguin ini terus, pasti kan ada sambil masak yang lain. Iya, lihat jam dulu. Oh, berarti pas dicemplungin itu jam berapa, kira-kira 1 jam lagi akan dilihat lagi gitu ya Maya? Iya. Jadi jangan setiap saat biasanya ya kalau normal tuh ya kita bikin ketupat ini 4 jam loh. Tapi sekarang udah sistem kita lihat di YouTube cepet. Jadi prosesnya gini, kan udah dimasukin nih ke air mendidih itu. Udah gitu kita paling setengah jam lah ya, ataupun lebih gitu ya. Jadi nggak sampai 4 jam kita rebus. Habis itu kita matikan. Sesudah kita matikan, kita tunggu prosesnya. Nggak usah dinyalain api, kita matikan. Habis kita matikan, nunggu setengah jam lagi. Setengah jam lagi kita hidupkan lagi kompornya. Kita masak lagi. Ada jeda buat dia itu ini ya Mak, istirahat dulu. Iya, maksudnya proses juga dia di dalam dimatiin. Kan bisa tanak lagi gitu dalam air panas itu. Sesudah itu sudah kita nyalain kompor lagi, kan dia mateng lagi, kita matikan, jangan diangkat, nunggu lagi setengah jam lagi. Udah udah agak nggak terlalu panas ya nasinya, baru angkat ketupat. Dan angkat ketupat ini jangan ditaruh di baskom, dia digantung jadi awet teman-teman. Oh, awetnya berapa hari? Kadang-kadang sampai 3 hari gitu. Oh, jadi asal, nggak boleh asal dia nggak benyek. Oh, jadi intinya tuh dia nggak boleh di bawahnya dia tuh alasnya itu tuh nggak boleh mengendap air. Jadi dia tuh harus kegantung biar kering semuanya ya. Biar kering, jadi awet ketupatnya. Pemula yang ingin mencoba gitu ya, nggak usah beli. Nah, bisa tips dari mama aku. Semoga jadi nggak sampai 4 jam. Nah, ini mah udah bisa mah digabung mah udah banyak. Iya, 1, 2, 3, 5, 4, 5 ini teman-teman ya, ini ada 5. Gampang teman-teman tuh masukinnya. Kalau dia berasnya basah, dia lengket. Lengket nggak. Jadi bentar-bentar kita gini-gini tepuk-tepuk gini, karena dia di sininya jatuhnya nggak ke bawah, nempel tuh. Ini kan basah kulitnya, jadi nempel. Bener nggak Mah diiketin? Iya benar. Nah, gini. Jadi kita gantung nanti 55. Iya, 55. Mudah-mudahan cepat mateng. Nanti bisa dicobain. Nanti kita buka puasa kita cobain teman-teman. Berhasil apa enggak ketupatnya ya. Oke, nanti kita lihat ya. Semoga berhasil. Jadi ikat nih, ada 2. Nah, kita sekeluarga tuh favorit lontong sayur kalau lebaran ya. Apapun menunya tetap lontong sayur. Mau bikin coto Makassar kek, mau bikin soto biasa ya. Maksudnya soto ayam. Tapi kalau nggak ada lontong sayur yang kita punya yang andalan pakai tucu segala macam itu nggak kayaknya nggak berasa lebaran. Iya betul. Kemarin aku ulang tahun juga mama bikin lontong. Ya Allah, maaf ya teman-teman kalau bosen. Iya, itu kita makan lontong nggak sekali 2 kali. Tapi kok nggak kenyang-kenyang. Emang lontong sih nggak bikin kenyang ya teman-teman. Asal nggak makan sampai begini. Kan paling ya 3 iris gitu. Yang banyak kita ini 1 atau setengah ya Mas? Setengah ini. Yang banyak tuh aksesorisnya gitu. Lauk yang lainnya. Ada rendang, ada kerupuk, ada ayam goreng, ayam masak putih ya. Kalau orang Aceh ayam masak putih ya. Namanya ayam kurma gitu. Itu udah penuh 1 piring. Padahal belum lagi di atasnya taruh kerupuk. Kerupuknya macam-macam. Tambah penuh. Ada kerupuk emping, ada kerupuk padang, ada kerupuk nanti aku kasih lihat sama teman-teman ya, macam-macam kerupuk yang kita boleh makan karena
mama aku sama ayah aku juga udah mengikuti pola diet aku yang tanpa terigu ini dan gluten ya teman-teman. Jadi ya kita semuanya makanannya jadi sama dan jamnya juga sama ya Mah. Iya, insya Allah Alhamdulillah. ya. Oh iya teman-teman, Mah kemarin video itu. Oh ya. Teman-teman, aku mau bilang makasih banyak. Ternyata responnya baik. Cerita pengalaman mama aku turun berat badan. Ya, alhamdulillah ya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Mama juga kalau mau tahu nih, ini udah turun lagi loh. Jadi dari video yang kemarin aku 18 Juni itu sama ini kan bulan Juli, masih di awal Juli ya teman-teman ya. Ini tanggal 10 ya. Itu mamaku udah turun lagi 1 kilo teman-teman. Jadi sekarang mau udah 60 ya? 65,5. 60,5 bukan 65 mah. 60,5. Sedangkan dulu dari bulan apa ya? Februari atau Maret ya? Itu tuh mamaku 68 teman-teman. 68, udah mau 69 lagi malahan. Sekarang udah 60. Jadi tuh ya mungkin udah 8 kilo di kisaran berapa bulan ya? Misalkan Februari kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah ya Mah. Semoga teman-teman juga yang mengikuti pola ini juga ambil manfaatnya, ambil sehat. Yang baik-baiknya aja. Iya benar. Sambil kita berdoa ya teman-teman ya. Kan apapun yang terjadi terus kehendak Allah ya. Kita tuh nggak bisa apa-apa kalau bukan izin Allah ya Mah ya. Mau kita sakit, mau kita kesandung, mau kita matanya kelilip, mau kita apa ya sembuh pun itu semua tuh Allah ridho gitu. Jadinya udah pertama kalau kita dikasih misalkan kita sakit, introspeksi dulu, istighfar gitu, kita punya salah apa kita udah zalim sama diri ini dengan cara misalkan kita nggak tahu makan yang baik buat organ kita ya, bukan buat mulut doang, bukan buat enak di tenggorokan, tapi sebenarnya organ kita tuh butuh nggak sih makanan itu gitu. Nah kalau kita nggak paham sebenarnya ya apa aja kita masukin ya, yang penting tuh ya nikmatin hidup gitu. Tapi lama-lama efeknya kita sakit, buat apa kita juga nggak bisa happy gitu. Padahal tuh sederhana banget, makanan sehat tuh sederhana banget. Kadang-kadang ya kita makan cuma tomat telur, itu tuh udah nikmat banget sama sambal balado. Aduh, bener-bener deh. Mudah-mudahan bagi yang belum mengikuti ya, mudah-mudahan dikasih petunjuk. Ya mudah-mudahan dibukakan hatinya, bisa mengikuti. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada sehat semua. Kalau sehat kan jiwa kita juga ikut sehat. Keluarga kita juga biar nggak diet ikut bahagia. Karena kitanya juga nggak sakit. Kayak jari nih, satu sakit jari pasti semua tangan tuh kita merasakan nyeri pasti. Karena kita namanya keluarga pasti satu sakit kita ikutan sedih. Sedih, nggak ceria. Kesedihan itu tuh menular teman-teman. Menular, kebahagiaan pun juga menular. Jadi lebih baik kita share itu yang baik-baik, yang menggembirakan hati kita ya Maya. Berkata-kata juga walaupun kita nggak memberi uang, tapi kita senyum, memberikan kalimat yang baik, menyenangkan hati orang, itu merupakan pemberian yang masya Allah ya Maya. Menyenangkan hati yang orang. Tidak kita duga bisa sembuh juga kita kalau dengan kata-kata yang indah ya. Dari grup misalnya gitu ya. Kalau kita baca dari grup misalnya kata-kata yang nggak indah tuh berpengaruhi loh teman-teman. Dari batin kita ini. Kadang-kadang kita berontak, mau berontak sama siapa? Kalau nggak usah masuk grup gitu kan. Jadi kita pilih-pilih aja kira-kira mau masuk ke lingkungan itu. Kalau lingkungan itu banyak membawa kita kesedihan atau kita nggak suka, lebih baik kita keluar. Nggak usah. Tapi kalau membawa lingkungan itu ke arah yang lebih baik, kita juga happy. Nah itulah susah nyari yang seperti itu harus dipertahankan. Karena obatnya itu tuh dalam jiwa, nggak hanya obat-obatan kimia yang kita masukkan ke mulut kita, tapi di jiwa kita juga itu siraman-siraman gitu tuh penting. Kita obati juga jiwa kita. Jiwa kita kalau kita perhatikan ya, kan seperti abstrak ya, nggak kelihatan. Makanya bisa merasakan. Makanya biarpun nggak kelihatan, dia bisa merasakan
kita hari ini lagi ngapain gitu, apa sedih, apa ceria, apa bahagia gitu. Karena itu mah manusia itu tuh ada listriknya. Cara membangkitkan listrik kita tuh dengan cara kita minum air putih mah. Gitu. Iya. Karena kalau kita nggak minum air putih kita kurang oksigen juga. Jadi listrik badan kita tuh nggak ini nyalanya tuh nggak maksimal. Kurang, ya. Bener. Contohnya kita megang HP aja, kita gesekin pakai tangan bisa nyala. Ya, ada spray, kita usap-usap tuh spray bisa kayak nyala listrik, bisa kayak kesetrum rumah kita. Iya, panas. Iya, itu tandanya badan kita tuh juga ada listriknya. Emang benar. Jadi terus kalau kita kesenggol apa, orang ada getaran kayak listrik. Ria sering mah pakai troli di supermarket nih ceritanya. Mau ngambil troli itu pakai tangan biasa nih, nggak pakai sarung ya. Aduh, kaget ya mah, kayak kesetrum gitu. Teman-teman pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi intinya itu memang orang tuh punya listrik ya, jadinya tuh memang ada aura. Jadi ada juga kita tuh nggak cocok sama orang atau cocok sama orang itu tergantung listriknya bentrok atau enggak. Kalau listriknya bentrok tuh nggak akan cocok sama orang itu. Jadi kalau kita auranya sama, jiwanya sama, itu pasti cocok, pasti cocok. Cara dalam memilih teman juga gitu teman-teman. Jadi jangan sampai nggak milih teman, karena akan nular. Iya. Ya, banyak kata-kata kita berteman dengan orang soleh itu soleh ya teman-teman. Kan ada kata-kata itu, berteman dengan orang jualan minyak wangi jadi wangi. Ya. Dengar juga emang baru meresapi kalimat itu. Iya betul. Ya mudah-mudahan pada sehat semua ya teman-teman, yang pada ngikutin diet terigu ini, mudah-mudahan dikasih kesehatan, amin ya Allah, diberi rezeki yang lancar, amin. Terus bahagia selalu dengan keluarga yang tercinta, amin. Kita nggak konsumsi obat-obatan, kita real food aja, ngebenerin pola makan kita, jadi nggak ada beli produk macem-macem gitu yang harus rutin bulanan atau enggak konsumsi pil apa, nggak ada teman-teman. Iya, ini kan alhamdulillah saya puasa ya teman-teman ya, ini hari kemarin juga ya. Tapi saya males sahurnya, jadi makannya nggak boleh contoh juga Pak. Iya, makannya itu sebelum tidur gitu. Tapi kan makannya nggak wah gitu ya, tetap seperti biasa 4 sendok gitu. Tapi makanya saya bilang, kok makan segitu kita mau tidur, bukan sahur ya. Sahur cuma minum air putih aja segelas sudah gitu. Karena kita sendiri ya, maksudnya kalau sahur yang puasa Ramadan kan rame-rame ya, semangat jadi gitu bisa ya. bangun subuh sebelum subuh. Jadi ini kita nggak rame-rame, jadi sebelum tidur bulan ya. Jadi kurang kita makannya sahur, makannya sebelum tidur aja. Tapi tenaga kita tetap alhamdulillah ya, Allah itu maha kuasa ya, maha segala-galanya. Emang semuanya itu ya teman-teman gak bisa diungkapin dengan kata-kata, harus itu kita yang sendiri yang merasakan. Begitu kita merasakan tuh, kita tuh nggak sanggup kita minta setiap harinya bersyukur sama Allah. Karena tuh lebih banyak banget nikmatnya Mbak ya. Iya. Bener-bener kita nggak bisa cuma bilang alhamdulillah, itu kita bener-bener setiap detiknya tuh harus bersyukur terus. Karena benar-benar berharga banget tangan kita pagi-pagi nggak semutan itu alhamdulillah, kaki nggak sakit ya mah. Iya, masih bisa ngurus keluarga dengan baik ya. Kalau kita sakit, bagi yang ibu-ibu nih ya, ini yang mama-mama ya, yang ibu-ibu itu benar-benar dibutuhkan oleh keluarga. Iya betul. Karena itu rumah sentralnya rumah ya Mas. Iya, kalau kita perempuan ini ya sakit, gimana ya, pusing semua satu rumah. Jadi amin ya, jangan sampai sakit ya. Karena perempuan itu orangnya tuh melayani ya. Pada dasarnya tuh fitrahnya melayani. Jadi tuh kalau kita nggak ada yang, kalau kita sakit, siapa yang melayani orang lain selain kita? Jadi kita harus sehat teman-teman. Udah selesai, kita rapihin dulu.
Nah, aku mau kasih lihat teman-teman ya, dapurnya kita pakai yang di belakang, yang di luar maksudnya, di halaman terbuka gitu. Karena ini nggak usah kita buka untuk aduk-aduk gitu teman-teman. Jadi udah dibiarin aja gitu. Jadi kita bisa tinggal gitu. Agak lama gitu tinggalinnya. Bisa sholat, bisa beraktivitas yang lainnya, bisa ngaji. Kalau di dapur sini kan nanti uapnya juga berasa panas juga ya di bagian dalam rumah. Ya udah teman-teman, aku mau kasih lihat teman-teman, diisiin dulu airnya, nanti kita masukin ya. Yuk kita ikat dulu. Ini udah diikat semua. Nah, kita lihat lagi di dapur luar, dapur kotor. Ini dia dapurnya kalau lagi ada pesanan masak-masak yang memerlukan kuali yang besar dan juga asapnya banyak, jadi langsung keluar ke atas gitu loh udaranya. Jadi ini kita mau masak ketupatnya di dapur yang aku bilang tadi ya teman-teman, di luar, karena ininya pancinya terlalu besar. Kalau di dalam tuh kayaknya sempit gitu, kalau di sini lebih lega. Ini udah taruh air tapi airnya kurang, nanti akan mau ditambahin lagi, baru masukin beras ke ketupat, kulit ketupat, lalu nanti dicemplungin ke dalam sini ya teman-teman. Ada yang belum, yang terakhir? Yuk kita ke belakang. Nah teman-teman, ini airnya sudah mendidih, langsung kita campurkan. Jangan dibanting ya teman-teman, nanti muncrat airnya. Bismillah. Nah, kalau kita tenggelamin jangan terapung. Kalau kita masih lihat dia terapung, berasnya itu nanti nggak langsung kena air panas tuh, jadi nggak merata gitu sama teman-temannya. Jadi harus kita tenggelamkan. Jadi rata satu kotak itu semuanya kerendam. Iya, kerendam. Jangan ada yang di atas ya mah. Iya. Sebagiannya jangan ada yang di atas, semuanya ditenggelamkan. Jadi kata mamaku, karena ini sebelah kompornya masih kosong, jadi kita jaga-jaga masak air lagi sebelahnya, biar kalau airnya udah mendidih, nanti di air yang sebelah yang lagi godok ketupat itu berkurang, langsung bisa dimasukkan teman-teman, ya kan mah? Nah teman-teman, sekarang kita mau masak air ya. Iya. Habis itu kita santai, kita sholat. Ini mama aku lagi ngambil panci teman-teman buat ngerebus sebelah ketupatnya. Kompor yang tadi di pojokan bawah tangga ini dimanfaatkan untuk ngisi bumbu-bumbu dapur gitu. Nah ini dia bumbu-bumbunya, biar memudahkan untuk kalau sambil masak udah langsung terlihat macam-macam bumbunya. Nah ini dia, wow, teflonnya bagus-bagus seperti baru. Padahal sudah lama ya mah? Sudah lama, sudah berpuluh tahun. Sudah puluhan tahun teman-teman. Bagus ya. Ups. Heboh. Nah, di sini ada tempat cucian, kita geser, jeng jeng jeng.
ini dia tempat cuci baju. Wow, sangat bersih. Ini area dapur dan tempat cucian, ada juga kamar mandinya teman-teman. Nah, ini buat sangkutan sapu, kain pel, pengki ya Maya? Pengki dari rotan. Oh, nah ini kamar mandi belakang. Cuman ini pintunya sudah rusak. Ya mah, pintunya gagangnya. Nah ini langsung di area dapur. Ini mama aku lagi goreng emping. Jadi katanya ya, ini untuk info aja, kalau goreng emping tuh jangan terlalu warnanya pucat putih teman-teman, jadi harus agak ke merah-merahan sedikit atau ke coklat-coklatan, itu biar nggak kolesterol ya Maya. Nah seperti ini tampilannya tuh, jadinya nggak terlalu putih pucat ya teman-teman. Meja di depan TV ini isinya toples-toples cemilan yang bisa dimakan juga. Ini kita lihat ya, ini emping, jadi biar rapi aja taruhnya di sini. Ini dia keripik pisang, kita bisa makan. Jadi di sini udah nggak ada biskuit kaleng dan makanan-makanan yang mengandung terigu. Nah ini dia, ini singkong ya teman-teman. Singkongnya ini enak banget, rasanya asin gurih tuh. Kalau teman-teman pernah makan, jadi singkong yang diiris-iris gitu teman-teman, agak keras rasanya tapi enak. Emang bentuknya tuh ancur begitu. Oke, inilah cemilan-cemilan aku beserta keluarga aku. Kita perbaiki dari hal-hal kecil dulu ya, nanti efeknya jadi besar. Alhamdulillah. Di sini di belakang aku berdiri ini dapur. Jadi di sini ada tangga menuju ke kamar asisten rumah tangga ya, sama jemuran juga di atas. Tapi karena berhubung waktu COVID nggak memakai jasa asisten rumah tangga lagi, jadi mamaku tuh sendiri teman-teman ngeberesin rumah, berberes, masak, semua itu sendiri. Masya Allah ya, semoga mama sehat terus. Di sini tangganya jadi kadang-kadang suka ditaruh buat penyimpanan ya tuh, taruh penyimpanan yang memudahkan seperti karet, seperti lap-lap gitu. Nah ini ada buat semprotan kaca pembersih, sama meja, sama ini tempat plastik ya buat sampah yang ada di situ. Oke, jadi ini dia kerupuk yang sudah tadi mama aku goreng yang bisa kita makan ya. Jadi ini ada macam-macam. Ini dari bawah dulu ya. Ini ada kerupuk dari tapioka teman-teman, biasanya bisa kita lihat di asinan atau enggak soto Padang ya teman-teman. Nah tuh ini gede-gede banget karena minyaknya juga panas dan tenggelam gitu, jadinya langsung mekar. Ini yang tadi mama aku goreng, sebagian taruh di sini empingnya. Nah yang ini satu toples ini isinya semua emping-emping ya. Empingnya juga besar banget karena tuh ya, besar banget. Jadi kalau minyaknya banyak tuh langsung pada mekar. Ini juga opak teman-teman. Nah jadi nanti tetap bisa kriuk-kriuk gitu deh untuk hari lebaran. Cemilannya itu yang aman-aman. Ada juga keripik pisang. Aku order di rumah teman, aku bawa ke mama, sama keripik singkong gitu teman-teman.
Nah teman-teman, ini udah waktunya zuhur. Aku mau sholat dulu sambil kita tunggu ketupatnya ya. Oke. Teman-teman, sekarang sambil nunggu ketupat ya, aku mau bantuin mama tuh bikin ini ya, sayur labu. Jadi mau iris labu siam dan iris buncis. Oke? Ini teman-teman, aku siapin wadah. Ini mau dicuci dulu, dan juga ini labunya. Ya, labunya kita pakai 3, buncisnya segini. Nah teman-teman, dengan cepat aku segera eksekusi ini biar cepet dimasaknya sambil kita nunggu ketupatnya. Jadi kita mau bikin sayur ketupat. Nah bahan-bahannya ada buncis ya, yang dipotong miring-miring gitu seukuran kelingking, dan labu siam aku irisnya juga sama seukuran kelingking gitu teman-teman. Oke, biar mamaku istirahat dulu dan aku yang bantuin iris-iris. Aku lagi kupas labunya, lalu aku gosokkan karena banyak getahnya ya teman-teman. Nah seperti ini, akhirnya keluar banyak banget putih-putihnya. Nanti setelah itu aku iris kulitnya, baru dicuci dan dipotong-potong. Kita tunggu untuk bumbu-bumbu dari sayur ini. Nanti mama aku yang kasih tahu ya bumbunya apaan aja. Oke teman-teman, ini mama aku mau lihat keadaan panci yang ada ketupatnya. Kalau udah menyusut airnya, mau dimasukkan air yang sebelahnya yang udah mendidih ke dalam sini ya, Ma ya. Teman-teman harus lihat dikit airnya tuh. Air ini juga udah mendidih teman-teman. Nah, setelah kita masukin ya. Hati-hati mah. Teman-teman, aku megang kamera jadi nggak bisa dia bantu. mendidih juga. Oh iya, jadi sama ya, sama-sama mendidih ya, Mah. Ini mama aku sudah racik bumbu buat bikin sayur lodeh ya, Maya. Kayak biasa bumbunya. Ada air yang sudah mendidih, dicemplungin buncis dan sayur labu.
Bumbunya ditumis. Hanya kita cuci dulu ya teman-teman. Selera ya gulanya. Kalau mau manis ya tambahkan gula. Yang bikin manis boleh. Seleranya. Selera. Kita pakai pentol lagi. Jamur. Totole. Sedikit aja. Sedikit dulu ya. Nanti kita akan rasa. Sekarang kita taruh asam jawa, kita becek dulu pakai air ya. Ini kita cuci dulu tangannya. Langsung kita becek. Nah, jadi supaya daging-dagingnya tergelupas dari biji asam jawanya. Ikannya jorok ya teman-teman. Kalau pakai sendok dia nggak akan keluar dagingnya. Jadi Kan kalau harus tangan bisa ngerasain. ya, jadi harus pakai tangan dia dagingnya itu keluar dari biji. Nah kan jadi mengental gitu. Oh iya. Nah langsung kita peres. Nah langsung kita buang. Lagi kita taruh dulu ya teman-teman, separuh takut teman. Kita aduk lagi. Nah ini kan ada wangi-wangi dikit nih, udah mau kering, udah wangi rempah. Mama nggak cobain karena lagi puasa. Puasa Arafah ya, Mah? Besok kita nggak puasa, besok Besok Lebaran. sebelum sholat kita puasa dulu, pulang sholat baru kita. Kita pindahkan. Bismillah. Nah, kita masukkan ini. Untung kompornya banyak, ada yang di luar tadi. Ini yang di dalam. Biar masaknya cepet. Cepat. Nah ini teman-teman kita cemplungin. Nah, Wow. ya. Sayang ya bumbunya, kita keruk bumbunya sampai habis. Keruk. Iya. Nah, Ini gara-gara bumbu pada mahal nih. Jangan dibuang, dikeruk ini ya. Alhamdulillah. Ya. Lalu kita aduk, nanti kita rasa mendidih ya teman-teman. Tunggu mendidih dulu. wow. Mantap ya, Mah. Mama selalu enak masakannya teman-teman. Selalu bikin nagih, walaupun cuma telur dadar aja enak. Kayaknya semua orang tua gitu. Iya kali ya, Paling Bang. enak masakan orang udah tua-tua. Bener ya, Mah ya. Karena ada banyak pengalaman. Iya bener. Beda tangan juga beda ya, Mah, rasanya. Nah, ini ada pisang raja ya, aku bawa dari Cibubur. Lalu mama aku olah untuk dijadikan snack di jam 3 sore ini. Karena mama aku puasa, jadi yang cobain cuman aku dan ayah aku aja, teman-teman. Airnya harus banyak apa enggak, Mah? Ya seitunya aja. Jadi masih nggak encer ya, Mah, maksudnya? Jangan terlalu encer. Iya, melekat aja. Biar nempel. Nah, kita lihat nih, kita goreng. Yuk. Teman-teman, udah lihat sendiri kan tadi dari peracikan bumbunya sampai dimasukkan ke dalam panci. Nah, dan sekarang waktunya snack time. Aku mau makan pisang goreng yang tadi udah dibikin. Nah, ini aku mau makan pisang gorengnya. Wow, wangi banget wanginya. Wah, sudah 3:30 ya, jadi
aku ini mau makan snack, habis itu baru sholat. Ini pakai tepung beras yang tadi ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya, cobain dulu. Wangi banget, enak kayak pisang sale gitu deh teman-teman. Coba kalau misalkan mau bayangin. Manis. Karamelnya keluar tuh. Manis-manisnya pisang keluar. Ini nggak dikasih gula lagi. Teman-teman, mama aku suruh aku cobain kuah lontong karena mama aku lagi Tadi yang puasa. kurang itu gula dan asam. Sekarang mau cobain lagi. Bismillah. Jangan kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak. Langsung pengen nyobain pakai lontongnya. Sabar. Enak. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah matang ya sebentar lagi dengan nikmat banget rasanya. Tadi tuh pas semuanya, dan lontongnya ketupatnya udah dimatikan 30 menit dan sudah dinyalakan lagi, siap-siap ditiriskan. Tapi sebelum ditiriskan, karena ini udah mau maghrib, waktunya mama aku berbuka puasa dan aku juga makan malam ya bareng-bareng gitu waktunya. Jadi kita mau ambil cuman 4 buah aja teman-teman, dan yang lainnya itu masih ada di dalam pancinya. Alhamdulillah sudah berkumandang ya suara azan. Mamaku langsung mau buka puasa. Sebelumnya kata mama, Ri tolong kamu siapin teh manis, mama mau sholat dulu. Oke. Mamaku keluar dari kamar buru-buru. Langsung aku lihat, mah kok kerudungnya miring gitu sih. Mamaku nggak ngerasa teman-teman. Aku benerin dulu ya. Nanti kita belah ya. Mudah-mudahan berhasil, tapi ini kayaknya berhasil deh, bagus tuh, warnanya juga cantik ya teman-teman, nggak merah seperti yang mamaku bilang tadi, karena ini dimasaknya dengan cara apinya itu sudah panas dan airnya sudah mendidih baru dicemplungin ini. Jadi dengan cara seperti itu warnanya cantik. Kalau warnanya merah kehitam-hitaman berarti tandanya airnya belum mendidih tapi ketupatnya udah dicemplungin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini bawang goreng nggak ketinggalan. Wow, alhamdulillah. Ini apa ya? Oh, ini teri. Ini teri Aceh, juga enak banget. Tadi mama aku bikin tuh. Wow. Ini aku setengah dari yang punya mama aku makan setengah. Nanti dikasih kuah juga jadi banyak. Kebetulan anak-anak udah makan tadi jam 5. Jadinya sekarang kita makan di jam 6 waktu berbuka puasa. Ini apaan? Bawang. Nah, alhamdulillah. Wow, ketupatnya perfecto. Hasilnya bagus banget, nggak terlalu keras dan nggak hancur gitu maksudnya. Jadinya tuh cantik gitu ya, pas, pulen, legit, mantap. Kita ikutin mama mau naruh kuah ke lontongnya. Ke lontong ketupat. Masya Allah teman-teman, ini harum banget, wangi banget rempahnya. Aku aja sampai nelan air lidah deh ngeliatnya. Ini tauconya mamaku bikin waktu aku sholat Itu bikinnya asar. juga aku nggak tahu, tiba-tiba udah jadi aja tauconya. Ayo, mari makan teman-teman. Kerupuk mah. Iya. Ini dia, jeng jeng jeng. Ini khas Padang. Kerupuknya kerupuk merah. Nah, Wow. Pink. Oh, ayah mau yang pink. Pink dong. di sana nggak ada di sini. Nah, ini dia teman-teman tampilan
ketupat sayur mama aku mau buka puasa. Gimana ya rasanya? Ya? Enak. Sip. Wow. Turun sirah. Oh gitu. Kata mama kurang garam dikit. Jadi aku mau Sirah itu garam. Bahasa Aceh sirah itu garam. Terus telur. Raja. Siraja sambil jalan. Mustafa mah. Ini Mustafa. Kenapa sih namanya Mustafa? Mungkin yang bikin pertama Mustafa. Namanya kok kayak nama orang ya? Yang bikinnya. Tuh, adik aku Isan pulang, langsung kucingnya ngeong-ngeong minta makan. Wow. Langsung penuh ini piringnya ya, Mah? Padahal satu ketupat berdua. Padahal ketupatnya setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Kuahnya ini kayak kurang merah atau gimana, Mah? Warnanya kuning. Kan biar nggak pedes. Biasanya putih deh, Mah. Ya, ini agak kuning. Itu juga, ini kan panjang. Bukan seperti biasanya toh ini. Oh, mama model baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget. Rasa rempahnya, kayu manisnya tuh langsung berasa ya, Mah. Kayu manisnya sama bunga lawangnya wangi-wangi gitu. Jadi waktu di vlog sebelumnya itu mama aku bikin lodeh pakai terong. Nah, aku pikir tuh walaupun nggak pakai terong, lodeh tetap kayak lodeh. Bentuknya kayak lodeh. Ternyata ini beda. Ya, kan kuahnya warnanya kuning. Bisa ada kunyitnya. Berkreasi ya, teman-teman. Nggak bosen. Ternyata makan lontong tuh bermacam-macam kuahnya bisa kita nikmati. Kayak orang Aceh kan pakai kuah pliu. Enak juga pakai kuah pliu. Pliu itu sayuran. Pakai sayur kecombrang. Tapi pakai ini. Enak juga. Pakai bumbunya itu kayak kelapa diongseng gitu. Ya kan, Mah? Makan San, deh. makan San. Sini San, enak banget San. Ada yang lupa. Kedelai. Enggak. Bubuk kedelai. Makan lontong ini, ketupat ini, kayaknya tuh nggak kenyang-kenyang gitu. Kenapa ya, Maya? Padahal udah banyak. Malam bukan nasi, lontong kan. Jadi kan nggak padat gitu. Anak, adik aku udah pulang. Rasanya tuh di lidah pedas, asin, manis, enak. Ayam nambah. Enak banget Mah, ininya tauconya mah nggak terlalu pedas jadinya. Mana dodolnya itu? Cuman nggak pakai udang. Taruh tas dulu. Udah sholat? Dulu kalau nggak. Sholat dulu. Kita soalnya buka puasa. Mau apa tuh? Ada telur, tapi aku nggak makan telur. Aku tambah penuh piringnya. Ini mah enak Mah. Ayam kari. Cocok. Wow. Ada bukan kari tuh, kelio. Oh, ayam kelio. Ini kenapa? Nih. Wow, nikmat. Nggak pedas kan? Rasanya enaknya pakai tangan.
Masya Allah, nikmat. Kamu kalau makan berdua semangat nggak? Makan berdua sama ayah? Biasa aja. Kita makan semangat tuh sama orang yang sehat. Kalau sama orang sakit nggak semangat, karena apa? Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi penonton aja. Karena kita ikut merasakan kan, kalau kita semangat makan, gimana yang sakit melihat kita makannya. Kasihan. Jadi ngikutin aja. Malah sekarang lebih simpel. Hanya berapa menit aja makan dengan 4 sendok itu kan cepet habis ya teman-teman. Jadi nggak banyak tersita waktu kita Nggak makan. nambah-nambah. Cepet selesai. Asal disiplin. Ini namanya tucu. Nggak kelihatan. Ini namanya tucu. Karena kita nggak makan udang, jadi nggak pakai udang. Nggak pakai tujuh. Bukan nggak ada udang, ada. Udang ada, cuman kita nggak pakai ke dalam tucu. Tujuhnya juga mah. Tapi nikmatnya sama seperti pakai udang juga. Kita nggak pakai tujuh medan juga mah. Iya, nggak pakai tucu juga. Ketupat yang kita bikin barusan ya, legit banget deh. Iya. Oh iya. Pas gitu kenyalnya pas, nggak terlalu Iya. padat juga. Padahal kita nggak beli beras yang khusus bikin ketupat ya. Beras yang sering kita makan di rumah. Nikmatnya. Tapi pakai mereknya manis. saya nggak ucapkan ya. Oh, jadi pengaruh mah beras. Iya, pengaruh. Kan ada yang perak, ada yang pulen beras yang kita makan tuh kan. Wow, mama berasnya apa ya? Bisa enak begini. Jadi ketupat yang barusan tuh legit. Rasa-rasanya kayak kita makan kayak mengandung bukan beras doang gitu, kayak ada santannya gitu, saking gurih gitu. Padahal nggak pakai apa? Pengental. Bukan, nggak pakai garam, enggak. Kan ada juga ya orang bikin ketupat bikin pakai garam berasnya. Ini enggak. Ketupatnya padet gitu, padet. Yang penting cara ngisinya berasnya tuh pas. Karena pengalaman kadang-kadang orang bilang isinya cuma segini, tapi itu feeling aja. Bagi saya sih feeling ya. Namanya udah umur 60 lewat, Pasti udah sering. pasti dari kita semenjak udah tahu masakan, sering lihat orang tua bikin, Udah sering dipraktekin ya, Mak? jadi udah pakai feeling aja. Jadi kalau orang-orang bilang berapa ya ini, ya udah deh berapa aja kalau kita ngomongin, tapi nanti itu resep kita, barangkali orang itu bikin nggak sama gitu. Beda selera. Wow. Ayamnya kira-kira ayam kari, Mak. Ayam rendang. Tuh. Jadi ini menunya yang kita sajikan seadanya teman-teman. Wow, seadanya, tapi bagi aku luar biasa ini, Mak. Nggak seadanya, Mak. Rasa lagi masalah. Kuahnya kurang. Ntar kalau nambah kuah, nambah lontong. Nggak bisa habis. Kayak tadi siang.
Udah nggak ada kuahnya, itu udah kering. Masya Allah. Minum teh mah, nikmat. Lontong lagi. Itu. Wow, kakek. Bentar aja. Nanti aja, tunggu jeda ya. Bentar aja. Kita aja nggak mau nambah dulu, takut kan terlalu kenyang nggak baik. Nanti jam 9 makan lagi. Ya, Lambung tuh bebannya. ada sepertiga makanan padat, sepertiga cairan air, sepertiga udara. Sudah ada alarm. Jangan terus dimasukin. Ini kita langsung buka pakai lontong ya teman-teman. Tapi itu ada pisang goreng yang tadi kita bikin godok-godok ya. Itu untuk nanti kita makannya. Godok-godok. Ini nanti di jam berikutnya. Wow, enak banget loh wanginya. Kayak pisang sale. Udah habis deh. Godok-godok. Tuh. Wow. Tinggal daun salam. Sama telur yang kuning, teman-teman. Saya nggak makan yang kuning, putihnya aja. Sama. Telurnya sebelah. Teman-teman kalau makan telur tuh jangan satu ya, kalau bisa sebelah. Halo teman-teman, alhamdulillah mama aku udah berbuka puasa dan aku sudah makan malam ya, di jamnya sama ya, jam 6 sore. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini ada manfaatnya, Maya. Sehat selalu ya teman-teman. Sehat selalu. Berdoa selalu ya untuk keluarga tercinta supaya sehat. Ya, amin amin amin. Bye-bye. Teman-teman Assalamualaikum. jangan lupa di like kalau suka, dan makasih banyak supportnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Ditunggu ya. Selamat ini mah hari raya. Oh ya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat keluarganya. Dah.